Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi rencana pagi ini tuh saya pengen ke bengkel kaki-kaki. Jadi bagian belakang si Casper ini itu busing belakangnya kayaknya udah mesti harus diganti, karena sebelumnya saya itu baru cuman ganti busing yang depan. Nah, busing belakangnya itu belum pernah saya ganti. Kayaknya dari mobil ini baru itu busingnya belum pernah diganti. Nah, jadi kalau pas ngelewatin jalan yang kurang rata gitu, jadi dia udah ada bunyi-bunyi gitu. Nah, jadi untuk busingnya ini kemarin saya sudah beli online. Ini mereknya Baby Bilstein. Ini harusnya brace-nya dari Jerman juga sih. Jadi kayak aftermarket gitu. Nah, ini busingnya harganya sekitar 300 atau 400 ribu lah satu. Jadi kalau dua sekitar 400 kali 2 berarti 800 ribu. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya, gimana cara masangnya. Paling nanti saya diskusi aja sama bengkel kaki-kakinya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ganti busing ini bagian belakang yang tadinya bunyi-bunyi bisa hilang. Ya, kalau memang seandainya nggak hilang bunyi-bunyinya, berarti masalahnya bukan gara-gara si busing belakang. Oke, jadi mari kita menuju ke bengkel kaki-kaki ya guys. Nah, jadi guys, karena saya lapar, jadi ini saya nyari makan dulu di pasar modern Bintaro. Soalnya ini masih jam 7 pagi juga ya. Takutnya ntar di daerah tempat bengkelnya itu nggak ada yang jual sarapan. Nah, saya biasanya di pasar modern ini tuh beli lontong sayur gitu. Emang makanan Padang gitulah, karena abang-abangnya juga orang Padang asli sih. Jadi cocok lah sama saya. Nah, yang gak enaknya di sini kalau pagi itu nyari parkirannya susah sih. Jadi kita harus agak muter dikit sampai dapat tempat parkir. Nah, depan sini kosong nih. Oke guys, kita sarapan dulu. Oke guys, nah ini nih bengkel kaki-kakinya. Nah, saya juga ada spuring. Nah, enaknya spuring yang kayak gini nih guys, kalau yang mobil-mobilnya pendek ya, nah itu nggak bakal gasruk nih kalau yang rata kayak gini nih. Nah, cuman saya nggak tahu nih dia spuringnya di peleknya atau di bannya. Nah, ini lumayan banyak sih masuk, padahal saya udah pagi ya datangnya. Nah, jadi kalau mau buka loganya itu dia ada kunci bintangnya ya. Nah, ini jangan sampai hilang nih guys. Nah, yang ini tuh kabel si apa namanya rem
nggak mau dibuka nih, dilepas, takutnya nanti masuk angin kan. Jadi solusinya jadi potong aja sih plat yang nempel ke kakinya ini, terus didorong keluar, nggak ngebuka gaut sih minyak rem itu. Jadi ini kayaknya di bearingnya dibuka dulu sih ini. Ini bearing belakang. Ini ntar juga bakal kita ganti sih guys. Aduh guys, ini kayaknya lumayan ribet sih mau ganti mesin belakang ini, karena dia nempel juga nih ke sini. Ada beberapa baut yang harus dilepasin juga. Makanya jarang kayaknya orang yang ganti busing belakang ini. Akhirnya lepas juga guys. Nah, yang mau diganti itu busing yang ini nih. Nah, jadi yang tadi itu perlu dipotong ini nih guys. Nah, jadi pilihannya sih bisa sih dibuka kabel rem tanpa motong ini. Cuman kalau di bengkel kaki kan agak ribet ya, betulin minyak rem segala macam. Nah, jadi dipotong tapi pasangin lagi sama nih di kanan. Sisi pantai ini ntar masangnya harus sama juga. Dia tercolokan sama gitu. Kalau di bengkel kaki-kaki dia biasanya ada alat press-pressan gini guys, jadi serba susah juga sih kalau mau ganti busing di bengkel spesialis. Nah, masuk tuh mas. Hah? Masuk tuh. Iya. Ya kan? Pasti butuh lemah lembut ini. Nah, ini udah kelar dipasang lagi ya guys. Tinggal finishing aja, naikin ban sambil ngerapin kabel-kabel yang ada di belakang sih. Oke guys, alhamdulillah saya udah selesai ya ganti busing belakang Volkswagen Polo 6R 2012. Sekarang jam setengah 1. Jadi lebih kurang proses pergantiannya itu memakan waktu 4-5 jam lah. Jadi kalau ada yang pengen ke bengkel kaki-kaki ganti busing belakang, disarankan datangnya lebih pagi biar prosesnya selesai dalam sehari.
Nah, selama proses penggantian busing ini ya, ada beberapa yang mungkin bisa jadi catatan dan masukan sih dari saya, belajar dari pengalaman saya. Nah, yang pertama, ngeganti busing belakang ini tuh sebenarnya pilihan sih, karena kalau busingnya masih standar, masih bawaan pabrik, itu sebenarnya masih nggak terlalu urgent sih. Tadi saya lihat kondisi busing belakangnya itu ya, itu cuman sekedar retak doang, bukan yang sampai pecah gitu, enggak segala macam. Nah, cuman yang memang udah retak. Nah, itu umur mobil ini udah 13 tahun dan kondisinya cuma sekedar retak kayak gitu doang. Nah, menurut saya kualitasnya sih memang masih bagus. Nah, tadinya saya pikir karena mobil ini udah 13 tahun, ya masa nggak ada peremajaan gitu. Nah, jadi saran saya, karena proses pergantian busing ini yang lumayan ribet, lumayan lama, kalau belum urgent banget, mending dipikir-pikir lagi mau diganti atau enggak. Nah, yang selanjutnya, penggantian busing ini tuh saya juga kurang tahu nih, harusnya sebaiknya diganti di bengkel resmi atau di bengkel spesialis VW atau di bengkel kaki-kaki. Tadinya saya berpikir busing ini tuh akan dipasang kayak pakai mesin press gitu loh, karena setahu saya di bengkel spesialis itu jarang dia punya mesin press gitu. Nah, makanya akhirnya saya mutusin untuk membawa mobil ini ke bengkel kaki-kaki, karena di bengkel kaki-kaki mereka pasti punya alat press gitu. Nah, tapi pada kenyataannya saat ngebongkar si bagian belakang kaki-kakinya itu ternyata banyak kabel-kabel yang memang sensitif sih menurut saya. Yang pertama ada kayak kabel sensor ABS-nya kan lewat situ tuh. Terus minyak rem, kabelnya minyak rem lewat situ juga. Sama kabelnya rem tangan ini. Nah, itu harus dilepas. Nah, permasalahannya itu ada di kabel minyak rem. Jadi untuk ngelepas kabel minyak rem ini, kalau pengen rapi, itu harus dibuka bautnya. Jadi si kabelnya ini harus dicopot. Otomatis ada potensi untuk minyak remnya akan tumpah kan. Nah, saya nggak tahu nih, idealnya kan harusnya pergantian kayak gitu di bengkel spesialis kan, spesialis VW maksudnya. Jadi kalaupun ada kendala di minyak remnya langsung bisa dibetulin. Nah, tadi karena saya di bengkel kaki-kaki, masnya bilangin, "Mas, ini saya buka nggak ininya, kabel untuk minyak remnya ini nih, karena dia disangkutin ke besi yang panjang tadi." Nah, terus saya bilang, "Waduh, kalau dilepas ntar masuk angin remnya Mas," saya bilang. "Ribet juga ntar tuh ganti segala macam, di sini juga nggak bisa kan," saya bilang. Ya udah, akhirnya saya putusin untuk tempat buat nempelin si kabelnya itu dipotong pakai gergaji. Dia kayak klep, bukan klep sih, kayak besi tipis gitu, tapi dia nggak bisa dilepas. Nah, jadi si masnya akhirnya motong, terus dikeluarin kabelnya lewat situ. Nah, kalau tadinya dibuka di bengkel spesialis harusnya aman kalau pengen rapih ya. Nah, tadi kalau saya pilihannya ya saya minta untuk dipotong aja besinya. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya kalau pengen ganti busing belakang, pastiin ya, jadi di busing itu dia ada tanda mana bagian yang depan, belakang segala macam. Nah, itu dia ada tandanya. Nah, paling diikutin aja, dibilangin sama si abang-abangnya kalau pengen ngeganti untuk posisinya jangan sampai salah, karena kalau sampai salah sih kayaknya akan ada efek sampingnya sih gitu. Tuh, kena lampu merah guys. Nah, itu jadi ya
kalau bisa ya dipantau aja si abang-abangnya pas ngeganti segala macam, pastiin posisi waktu dia ngepresnya benar. Nah tadi saya ke bengkel spesialis kan tujuannya karena takutnya butuh alat-alat press mesin gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya ngepresnya pakai yang manual gitu, yang pakai tangan aja, nggak yang pakai mesin, dan itu bisa. Nah jadi saya jadi mikir lagi, sebenarnya idealnya bawa ngeganti bushing ini bisa aja sih sebenarnya di bengkel spesialis, asal dia punya alat press yang manual pakai baut gitu. Nah jadi ya balik lagi guys, kalian pengennya ke bengkel spesialis VW atau ke bengkel kaki-kaki. Tuh lampu merahnya lama ya. Nah tadi tuh saya kan ngegantinya di bengkel Terminal Per ya. Untuk biaya di sana itu karena saya cuman pasang doang, karena bushingnya saya bawa sendiri kan dari rumah. Nah itu biayanya sekitar Rp500.000. Nah menurut saya itu harganya masih standar sih, karena biasanya kalau kita ke bengkel kaki-kaki kayak kita bawa spare part sendiri, kayak misalnya ganti shock breaker, ganti bushing segala macam, dan mereka jasanya aja itu rata-rata memang harganya di 400 sampai 700-an ribu lah. Nah tadi saya kena costnya sekitar 500.000, jadi masih ya standar harga untuk bayar jasa mereka lah. Padahal tadi sebenarnya saya ngira itu bakal kena di angka 700, 800 gitu loh, soalnya ngebukanya kan lumayan ribet tuh, si abang-abangnya sampai susah. Nah jadi ternyata cuma 500.000, ya oke kata saya kan. Oh iya, terus ada lagi catatan nih guys. Jadi waktu ngeganti bushingnya itu ternyata pas dipasang di mobil sebenarnya bautnya nggak slack ya. Jadi kayak di bushingnya itu bautnya susah masuk tuh. Kayak ulir yang ada di bushingnya itu kayak belum kebentuk gitu. Nah jadi tadi tuh agak lama prosesnya pas masangin baut si bushingnya, pas sudah masang di bodi mobil ya. Saran saya nantinya kalau ada teman-teman yang mau ganti bushing belakangnya, itu ulirnya itu dibikinnya di luar dulu deh. Pastiin dulu pasangin baut si penahan bushingnya ini pas sebelum dimasukin ke kolong mobil. Jadi pas masih di luar, nah itu kan enak tuh nanti si abang-abangnya masangin. Jadi dia nggak ribet gitu loh. Nah pas si bautnya ini udah oke, masuk sampai tembus ke belakang gitu kan, baru tuh tinggal di taruh ke bawah mobil. Jadi pas masang kondisi di kolong mobil gampang gitu. Nah paling itu sih saran saya kalau ada yang pengen ganti, pastiin dulu sebelum ditaruh ke kolong mobil baut yang buat ke bodi mobilnya oke tuh, jalan tuh, nggak ada masalah lah intinya. Nah itu sih paling catatan biar nggak kejadian kayak saya. Tadi saya lamanya di situ karena agak susah sih waktu masang si bautnya. Nah jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau ganti, sebelum ditaruh ke bawah kolong mobil pastiin dulu bautnya aman masuk sampai ke dalam. Nah itu sih. Nah ini kita udah hampir mau nyampe Bintaro ya guys. Hampir 1 jam sih dari Jakarta Timur, lumayan. Hari ini totalnya si Casper jalan hampir 65 km. Lumayan jauh lah hari ini perjalanannya. Hujan-hujan deras kayak gini agak ngeri juga sih kalau perjalanan di tol ya. Soalnya jarak pandang terbatas kan. Akhirnya kita sampai juga di Bintaro guys. Kita cukupkan
akan sampai di sini aja ya video kali ini. Semoga informasi di video ini bermanfaat, bisa dijadikan pengalaman juga untuk teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.